Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Sofia Watimena sangat menaruh perhatian pada aksi pencucian uang atau money laundering, yang merupakan tindak kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar sulit diketahui sistem keuangan. Masyarakat bisa berperan serta untuk mencegah pencucian uang itu dengan cara simpel sebetulnya. Misalnya jangan berikan identitas pribadi kita atau informasi kita ke lembaga yang kurang jelas. Sebagai profesional yang sangat berpengalaman di bidang merger dan akuisisi serta manajemen risiko, Sofia menilai pintu bagi wanita Indonesia untuk masuk dan bekerja dalam sektor dan lembaga keuangan sangat terbuka. Jadi walaupun dia backgroundnya bukan keuangan, kalau di keluarga pasti yang pegang duit itu rata-rata wanita, benar ya. Nah jadi dengan modal seperti itu, tentunya ke depan peran wanita di bidang keuangan itu sangat menjanjikan. Keberhasilan meraih posisi di jajaran puncak OJK saat ini diakui Sofia tidak lepas dari dukungan keluarga dan lingkungan. Tanpa adanya support system, sebagai wanita dia merasa akan kesulitan menapaki karir hingga ke jenjang tertinggi. Perlu pemahaman juga dari pihak suami misalnya, atau justru juga dari keluarga besar untuk mendukung keputusan bahwa wanita bisa bekerja, bisa naik kelas, bisa menjadi top position, menduduki top position. Halo sahabat liputan6.com, apa kabar? Sejumlah tantangan dihadapi oleh otoritas jasa keuangan dalam upaya mencegah tindak kasus pencucian uang yang saat ini masih marak terjadi di Indonesia. OJK punya peran penting dalam upaya menindaklanjuti tindak kejahatan tersebut dan tentunya membutuhkan peran serta partisipasi dari masyarakat Indonesia untuk menanggulanginya. Di balik nama besar OJK, terdapat sosok wanita hebat Indonesia yang turut ambil peran dalam upaya memberantas tindak pencucian uang. Langsung saja sahabat liputan6.com, saya perkenalkan Ketua Dewan Audit OJK, Sofia Watimena. Halo Bu Sofia, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih Bu Sofia atas waktunya bisa bergabung bersama kami dalam program Bincang Liputan 6 hari ini. Terima kasih juga untuk waktunya. Sama-sama. Bu Sofia, tadi di awal saya sudah singgung soal kasus pencucian uang yang tentunya sangat marak ya terjadi di Indonesia saat ini. Tapi sebelum jauh melangkah ke pertanyaan tersebut, hal pertama yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira alasan pribadi yang membuat Ibu Sofia bisa tertarik untuk terjun ke bidang keuangan? Bidang keuangan ya. Ini agak filosofis mungkin ya jawabnya. Jadi kita ini kan tidak bisa terpisah dari uang ya. Dari sejak kita hadir di dunia, lahir, sampai kita dipanggil Tuhan karena sudah selesai tugas kita di dunia, semuanya melibatkan uang gitu ya. Jadi uang ini merupakan alat yang baik kalau kita gunakannya dengan baik, dengan intensi yang baik, mekanismenya baik, prosedurnya baik, pengaturannya baik. Tapi bisa juga dia jadi alat yang tidak baik kalau intensinya, prosedurnya, pengaturannya itu nggak bagus gitu. Nah, jadi saya tertarik di bidang keuangan karena ingin sekali memberikan sumbang saran, kontribusi supaya penggunaan uang oleh semua pihak yang terkait itu dilakukan dengan baik, dengan berintegritas. Itu alasannya. Baik, Bu Sofia kan sekarang diberi amanah menjadi Ketua Dewan Audit di OJK. Nah, boleh dijelaskan Bu kepada sahabat liputan6.com yang ada di rumah, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari Ketua Dewan Audit OJK? Dari Ketua Dewan Audit, oke. Jadi Dewan Audit OJK ini tugasnya sesuai Undang-Undang OJK itu adalah untuk melakukan evaluasi ya atas pelaksanaan tugas OJK. Dewan Audit ini merupakan organ pendukung dari Dewan Komisioner OJK. Saat ini kami dibantu oleh anggota Dewan Audit itu dari eksternal, ada 4 orang. Kenapa dari eksternal? Tujuannya supaya bisa menggunakan expertise dari para anggota Dewan Audit ini dan mereka posisinya independen.
karena dari pihak eksternal ya. Nah, kemudian selain melakukan evaluasi atas tugas pelaksanaan OJK, juga akan memberikan rekomendasi apa saja yang bisa diimprove dari kegiatan utama OJK itu kan pengaturan, pengawasan atas pelaku usaha jasa keuangan dan juga untuk perlindungan konsumen dan masyarakat. Nah, siapa aja sih pelaku usaha jasa keuangan? Itu ada di bidang perbankan, ada di bidang pasar modal, ada di bidang IKNB ya, industri keuangan non-bank, itu bisa asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan seterusnya. Nah, itulah yang merupakan tugas utama dari Dewan Audit. Dan pada saat saya mulai bergabung itu kita lakukan penguatan ya, antara lain pemisahan tugasnya nih. Jadi saya ini selain Dewan Audit juga sebagai anggota Dewan Komisioner yang membidangi audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan anti fraud. Jadi agak borongan nih ya. Yeah. Jadi sekarang Dewan Auditnya ini lebih yang ke strategis, hal-hal yang strategis. Nah, dalam pelaksanaan operasionalnya bisa bekerja sama dengan ARK istilahnya ya, audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan anti fraud. Jadi mekanisme kerjanya kita susun supaya kerjanya bisa lebih efektif dan efisien. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak ya Bu tugasnya dari Ketua Dewan Audit ini. Terutama dalam menanggulangi proses pencucian uang tadi seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, kemudian Bu Sofia, semakin beredar zaman ini kan industri keuangan di Indonesia juga semakin kompleks Bu. Nah, bagaimana Ibu Sofia melihat perkembangan industri keuangan di Indonesia saat ini, misalkan dari sisi layanan, kemudian juga dari perlindungan konsumen hingga persaingannya itu seperti apa? Iya, betul sekali yang Mas Edi disampaikan, itu memang perkembangannya luar biasa cepat dan kompleks juga ya. Jadi kalau kita lihat sekarang tren di perbankan ya misalnya, itu sudah banyak cabang-cabang yang tutup. Kenapa? Karena orang sudah mulai pakai tren yang digitalisasi ya. Jadi kalau dulu mungkin kita hilang dompet tuh pusing ya. Kalau sekarang kita hilang handphone pusing gitu kan. Handphone ketinggalan tuh semua ada di situ semua kan. Kita melakukan transaksi pembayaran dan lain-lain. Nah, jadi digitalisasi merupakan hal yang sangat krusial dan juga menyentuh industri jasa keuangan. Itu sebabnya kita perlu mengupgrade skill set baik di dunia industrinya maupun di bidang regulator dan pengawasnya. Nah, karena digitalisasi ini di sisi yang positifnya itu memberikan hal yang bagus karena lebih efektif, lebih efisien, biaya lebih murah. Tapi di sisi yang lain juga ada hal-hal yang seperti misalnya tadi yang pencucian uang juga ya, kripto. Kemudian dari cyber attack, cyber security-nya kita perlu perkuat. Hal-hal seperti itu. Jadi dari sisi positifnya kita perlu tingkatkan capability untuk kita bisa bagaimana mengembangkan dengan baik, tapi kita juga harus dari sisi pencegahan atas tindak pidana pencucian uang dan hal-hal yang terkait dengan misalnya pencurian data nasabah dan lain-lain, itu juga perlu kita perkuat. Nah, itu sebabnya ada undang-undang untuk perlindungan data itu juga dikeluarkan oleh pemerintah. Itu merupakan hal yang baik ya, bagus sekali supaya kita bisa mengamankan data konsumen dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Jadi benar ya Bu ditegaskan bahwa semakin berkembangnya zaman, OJK pun juga harus semakin melek ya Bu, digitalisasi. Betul, pasti sekali. Nah, Ibu juga tadi menyinggung soal fraud Bu. Nah, ini kemudian bagaimana Ibu ingin membawa manajemen risiko keuangan di industri keuangan ke depannya? Iya, baik. Jadi kita sekarang ini tidak bisa bekerja sendiri ya. Zaman sekarang itu kita harus kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait, dengan pelaku usaha jasa keuangannya, dan juga dengan lembaga penunjang. Jadi kalau di OJK kita benar-benar mengedepankan sistem kerja dengan menggunakan three lines model. Jadi three lines model ini konsepnya simple sebetulnya. Untuk semua kegiatan itu ada first line-nya itu adalah unit kerjanya. Ini kalau di company-nya ya, unit kerja. Kemudian second line-nya itu adalah manajemen risiko dan pengendalian kualitas. Third line-nya audit internal.
gitu ya. Jadi nangkepnya itu bisa di belakang, tapi juga audit internal bisa bersifat konsultatif supaya semua kegiatannya itu berjalan dengan baik dan berintegritas. Nah, kalau kita terapkan itu pada industri, pada ekosistem, itu first line-nya adalah si pelaku usaha jasa keuangannya, apakah itu bank atau perusahaan asuransi atau dana pensiun atau lembaga pembiayaannya. Kemudian second line-nya itu lembaga penunjang, itu bisa auditor, kemudian kalau di asuransi nanti mungkin ada aktuaria begitu ya. Kemudian di third line-nya itu adalah pengawas atau regulator, dalam hal ini adalah OJK. Nah, 3 lines inilah yang harus bekerja sama dengan kuat. Kalau di first line misalnya, seperti tadi saya sampaikan, ada digitalisasi, trennya macam-macam ya, sekarang kita adopt dari luar. Itu peningkatan capability SDM amat sangat ditingkatkan, itu diperlukan sekali. Jadi peningkatan kapabilitas SDM, kemudian rules-nya itu harus benar-benar dipatuhi ya. Kemudian misalnya ada komite, ini untuk tata kelola ada biasanya diminta ada komite audit, komite investasi, komite pemantau risiko, itu benar-benar harus beranggotakan orang-orang yang independen, yang bisa menyuarakan apa yang harus bisa diimprove gitu ya. Jadi jangan malah terus ya sudahlah, ini kita kita terima aja walaupun sebetulnya mungkin agak di luar koridor. Nah, jadi harus benar-benar berintegritas, independen, berani menyuarakan suara perbaikan. Kemudian di second line-nya lembaga penunjang juga begitu. Auditor misalnya atau aktuaria gitu ya, harus benar-benar menggunakan asumsi yang reliable. Nah, ini harus kita kedepankan ya, masalah integritas ini. Jadi bukan hanya knowledge, bukan hanya pinter, tapi juga punya hati nurani yang benar. Nah, kemudian di pengawas juga begitu. Pengawas, regulator, kita mengeluarkan peraturan, ya compliance atas peraturan ini memang harus benar-benar dilihat gitu ya. Jadi kalau 3 lines ini benar-benar dipatuhi, insya Allah kedepannya industri keuangan bisa lebih bagus dan lebih aman juga tentunya, Bu. Bu, menarik tadi Ibu singgung soal kerjasama, bahwa OJK tidak hanya bekerja sendiri tapi juga bekerja sama dengan antar lembaga. Saya ingin tahu, Bu, soal hubungan OJK dengan lembaga lain, komunikasinya seperti apa? Apakah sudah terbangun dengan sangat baik sejauh ini, Bu? Iya, jadi kalau kita boleh share, kalau KSSK mungkin sudah familiar with ya. Itu kita bekerja sama dengan baik sekali antara OJK, Bank Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan dan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, on top of that, kami juga bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga. Jadi sejak periode kami dilantik itu kita sudah melakukan courtesy ke banyak pihak, ke BPK, ke KPK, ke mana lagi ya, ke MA, kemudian Kejaksaan Agung gitu. Kenapa kok ke MA, Kejaksaan Agung juga? Karena memang ada beberapa case-case yang kita perlu solve bersama begitu ya. Kemudian juga dengan asosiasi misalnya, kita banyak sekali berkoordinasi, baik itu di bidang perbankan, asuransi, pasar modal, maupun dari tata kelola juga. Jadi contoh pada waktu untuk penguatan tata kelola itu kami sempat mengadakan pertemuan dengan sekitar hampir 20 lah asosiasi untuk governance. Dan ternyata semua mempunyai concern yang sama. Bagaimana kita menguatkan governance atau tata kelola di Indonesia dan khususnya di industri jasa keuangan. Jadi kalau kita kerjanya sama-sama itu lebih lebih bisa digetok tular gitu. Jadi semuanya walaupun mungkin tidak ringan-ringan banget, tapi paling tidak bisa sharing amanah dan wacana kita untuk perbaikannya ke depan. Baik, Bu Sofia, saya ingin langsung masuk
ke isu yang tadi sudah saya angkat di awal, yaitu soal kasus pencucian uang, Bu. Nah, ini kan sangat miris sekali ya, Bu, bahwa masyarakat Indonesia ini banyak sekali yang terlibat dalam kasus pencucian uang, terutama menjadi korbannya. Nah, Ibu bisa sampaikan apa saran untuk masyarakat Indonesia agar tidak lagi, Bu, turut menjadi korban dari kasus pencucian uang dari sisi OJK? Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang pencucian uang ini perlu disosialisasikan ya ke masyarakat. Mungkin mereka nggak sadar gitu ya. Nggak sadar mereka terlibat gitu. Misalnya dengan pencucian uang ini kan bisa dilakukan melalui mata uang kripto misalnya. Kemudian dari penggunaan rekening orang lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu ada awareness gitu ya. Jadi masyarakat bisa berperan serta untuk mencegah pencucian uang itu dengan cara simple sebetulnya. Misalnya jangan berikan identitas pribadi kita atau informasi kita ke lembaga yang kurang jelas. Jadi lebih baik lembaga jasa keuangan yang jelas-jelas saja yang kita deal with gitu. Kemudian kalau kita melihat aliran dananya ya, ada inflow, ada outflow. Kalau ada aliran dana masuk ke rekening kita harus aware nih, ini apa ya? Dana apa, dari siapa gitu. Itu harus skeptisismenya itu harus ditingkatkan. Begitu juga pada saat kita diminta melakukan pembayaran misalnya. Harus tahu ini pembayaran untuk apa, beneficiary-nya siapa. Jadi awareness itu perlu sekali ditingkatkan. Kemudian untuk pembelian aset misalnya harta, asal-usulnya juga kita perlu aware ya, ini dari mana ya, siapa yang punya begitu kan. Nah, siapa yang punya ini kan pasti ada semacam istilahnya tuh kalau di industri keuangan KYC, know your client or know your customer or know your party who you deal with gitu. Jadi hal-hal semacam itu mungkin istilahnya kok jadi curigaan ya. Ya bukan curiga, tapi kita memang harus hati-hati ya supaya kita tidak ke-trap gitu ya dalam praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab. Jadi bisa disimpulkan dari pernyataan Ibu Sofia tadi bahwa masyarakat pun harus semakin pintar, semakin skeptis dari pelaku kriminalitas ini ya, Bu. Jadi kita harus juga menyesuaikan. Kalau misalkan pelaku kejahatannya pintar, kita juga harus lebih pintar ya, Bu. Benar. Pertanyaan lagi soal pandangan Ibu ke depan, terutama dalam bidang keuangan. Apa sih, Bu, mimpi besar Ibu soal keuangan di Indonesia ini? Iya. Mimpi besar saya ini Indonesia sekarang kalau kita melihat ya dari masa pandemi hingga sekarang Indonesia ini cukup bagus. Jadi kalau kita melihat ada inflasi yang lumayan tinggi atau bahkan tinggi sekali di dunia luar, Indonesia bisa terjaga dengan baik. Kemudian adanya pelemahan nilai tukar itu oke lah. Tapi secara overall perekonomian Indonesia kuartal ketiga naik 5,7%, itu luar biasa. Sementara di dunia luar mungkin Mas Edi tahu sendiri ya bagaimana inflasinya sudah tinggi sekali. Nah, kita masih terjaga walaupun memang kita masih bergantung pada sumber daya alam. Tapi kita sudah bisa, pemerintah itu sudah bisa untuk melakukan mengeluarkan kebijakan yang cukup berkoordinasi antara kementerian lembaga sehingga itu bisa menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Itu luar biasa. Nah, untuk industri jasa keuangan diharapkan tentunya bisa mendukung peningkatan GDP Indonesia ke depannya dan juga tidak lupa untuk meningkatkan kemampuan UMKM kita. Nah, bagaimana caranya? Itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan digitalisasi, kemudian dengan mengeluarkan atau mengenerate laporan keuangan yang lebih berkualitas dan berintegritas untuk pengambilan keputusan. Sehingga siapapun yang mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan itu kita bisa rely on the numbers yang ditulis. Jadi tidak ada lagi window dressing ya, atau paling tidak diminimalkan sekali window dressingnya. Sehingga semua pengambilan keputusan itu bisa didasarkan pada hal yang tepat. Plus satu hal lagi, kita bicara mengenai sustainability. Nah, sustainability ini merupakan hal yang penting ya. Itu tidak hanya tentang lingkungan,
tapi tentang sosial, ekonomi, dan seterusnya. Sekarang ini masyarakat keuangan juga memperhatikan sustainability, dan kalau Mas Edi juga aware itu ada yang namanya laporan berkelanjutan gitu ya. Nah ini mesti matching nih antara kualitatifnya dan kuantitatifnya yang di laporan keuangan, supaya nantinya ke depan tidak ada yang namanya greenwashing. Oke. Mungkin. Bu Sofia, ada hal yang menarik kemudian juga tentunya membanggakan ya Bu bagi masyarakat Indonesia, bahwasanya Ibu Sofia terpilih menjadi satu dari 2 wanita yang menduduki posisi tertinggi di OJK. Bagaimana pandangan Ibu peran wanita dalam industri keuangan seperti apa? Kalau kita bicara wanita itu pasti mindsetnya itu pasti wanita itu teliti, bener nggak? Ya, gitu bener. ya. Jadi walaupun dia backgroundnya bukan keuangan, kalau di keluarga pasti yang pegang duit itu rata-rata wanita, bener ya. Nah jadi dengan modal seperti itu, tentunya ke depan peran wanita di bidang keuangan itu sangat menjanjikan. Walaupun sekarang kalau kita lihat statistik ya di BPS itu memang jumlah tenaga profesional wanita sudah meningkat ya. Kalau kita lihat di tahun 2021 itu angkanya sudah mendekati 50%, ini sangat menggembirakan. Namun demikian ada riset yang dilakukan oleh Indonesia Business Coalition for Women Empowerment. Nah ini memang 8 dari 10 perusahaan BUMN itu memiliki eksekutif perempuan, masih kurang dari 20% sih ya. Walaupun Menteri BUMN kan itu sudah menargetkan ya, ada roadmapnya tuh, tahun sekian itu harus berapa persen eksekutif wanita, dan saya rasa itu merupakan hal yang bagus. Jadi kita perlu dorong dan dukung tentunya, melakukan afirmasi juga kepada para wanita, tenaga profesional wanita di bidang keuangan. Karena sebetulnya modalnya cukup kuat, itu tadi teliti gitu ya. Kemudian memang cenderung kalau pemimpin wanita itu mungkin bisa lebih mengayomi ya, karena ada naluri keibuannya. Jadi kekuatan-kekuatan inilah yang kita perlu afirmasikan dan kita dorong. Nah, Ibu tadi juga singgung soal bahwa keterlibatan wanita ini masih sangat kurang ya Bu ya. Tadi Ibu singgung soal kalau tidak salah sekitar 20%, di bawah 20%. Nah, kira-kira mimpi Ibu soal peran wanita ke depannya terutama dalam bidang keuangan seperti apa Bu? Iya, mimpi saya sih lebih banyak wanita yang bisa berperan ya, khususnya di bidang keuangan. Karena memang ini akan sangat mendukung tidak hanya bidang keuangan tetapi juga perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita bisa lihat misalnya di negara-negara lain, kalau pernah dengar Grameen Bank gitu ya, kenapa sih kok kreditnya itu dikasihnya ke cewek, ke ibu-ibu gitu? Karena itu tadi pengaturan keuangannya lebih teliti, lebih bagus, lebih disiplin. Kalau nggak bayar itu nggak enak hati gitu ya. Nah jadi dengan modal seperti itu, seharusnya peran wanita bisa menjadi lebih besar khususnya di bidang keuangan. Ya Bu Sofia, ada lagi yang ingin saya tanyakan, bahwa beberapa waktu belakangan Bu ada research dari Harvard Business School yang mengatakan bahwa sulit bagi seorang wanita Bu untuk menduduki posisi strategis baik di perusahaan maupun pemerintahan. Boleh di-share ke sahabat liputan6.com bagaimana pengalaman Ibu? Apakah memang betul-betul sulit Bu untuk mencapai posisi ini? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya dan sangat relevan buat wanita. Mungkin kita mesti lihat ke budaya ya dan mindset. Jadi mungkin kalau dulu-dulu nih kita selalu dibilang kalau wanita tuh ya urusannya dapur gitu ya, dapur, rumah gitu kan. Nah padahal sebetulnya wanita juga memiliki capability yang sama dengan pria, bisa juga bekerja di luar rumah begitu kan. Jadi tidak hanya mengurus anak, tidak hanya mengurus rumah tangga, tapi juga bisa menjadi tidak hanya breadwinner, mungkin wanita prianya bekerja juga bisa, gitu kan. Nah, jadi membalance inilah yang perlu. Tentunya untuk membalance ini tidak hanya wanitanya saja yang harus luar biasa extra mile.
perlu pemahaman juga dari pihak suami misalnya, atau justru juga dari keluarga besar untuk mendukung keputusan bahwa wanita bisa bekerja, bisa naik kelas, bisa menjadi top position, menduduki top position. Nah inilah yang diperlukan, jadi dari support sistemnya ini perlu memiliki kesepamahaman, dan ini yang memang perlu diperjuangkan. Kalau sekarang ini sih saya rasa sudah cukup lebih lebih bagus daripada mungkin 20-30 tahun yang lalu. Dan support system ini kalau saya boleh sharing ya, selama saya bekerja pada waktu putra-putri masih kecil itu support system ini sangat mendukung. Karena kita bisa menggunakan misalnya keluarga gitu, minta tolong mama atau mertua untuk jaga anak waktu kecil gitu ya. Pada saat anak sudah agak besar, mereka juga harus dididik untuk bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Jadi itu memang harus diberdayakan ya, semua di lingkungan kita harus diberdayakan. Kemudian mungkin ada stigma juga kalau wanita yang ada di top position ini mungkin nanti lebih emosional, katanya begitu ya. Ambisius kadang ambisius juga ada kata-kata gitu. seperti itu. Padahal nggak begitu juga mungkin ya, karena stigmanya di bawah, jadi kemudian orang terpengaruh. Padahal bisa saja pria juga bisa emosional juga, bisa ambisius juga, tapi kemudian ekonya itu kurang gitu kan. Nah jadi itu yang memang harus dibalance dan harus kesepamahamannya itu berulang-ulang untuk didengungkan seperti itu. Kemudian juga kalau kita melihat pada sistem pendidikan kita sekarang ini, saya senang sekali ya kalau melihat buku sekolahnya anak-anak sekarang tuh di SD itu sudah ada tuh case study seperti contoh cerita ibu yang bekerja, bapaknya yang di rumah gitu. Kalau dulu zaman saya SD kayaknya nggak ada tuh kayak gitu ya. Menarik. Jadi ya. itu bagus sekali saya rasa. Jadi kesetaraan itu sudah diajarkan dari sejak kecil ya. Jadi ini memang suatu proses dan diharapkan dengan proses yang berkelanjutan ini maka peran wanita bisa lebih bergaung nantinya. Kesetaraan gender itu kata kuncinya, dan tentunya kesetaraan gender ini Bu tidak bisa dicapai dan didukung dari bawah oleh wanita saja, tentunya kaum pria pun juga harus bisa mendukung perempuan. Tadi Ibu singgung soal support system. Kira-kira Bu, siapa sih support system dalam hidup Ibu Sofia, dan bagaimana dukungan dari support system itu sendiri? Iya, kalau dari saya itu dari keluarga ya tentunya. Dari orang tua, kemudian dari ipar-ipar juga itu termasuk ya. Kemudian mungkin ada beberapa orang yang tetangga itu mungkin juga penting gitu ya. Jadi intinya adalah orang terdekat kita yang dimana kita bisa berbagi gitu ya. Tentunya bukan hanya kita minta tolong terus, pada saat mereka minta tolong kita juga harus mau dong ya begitu. Dan kemudian sekarang ini misalnya urusan anak ya di kantor, support system kita mungkin juga teman-teman kantor, lingkungan kantor, dan kebijakan kantor. Jadi kalau ada sekarang misalnya ada ruang laktasi, kemudian ada juga yang punya semacam daycare, nah itu juga sungguh-sungguh merupakan support untuk wanita yang bekerja, khususnya yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil ya. Baik, saya bisa bayangkan sih Bu Sofia, dengan posisi Ibu sekarang ini pasti sangat sulit sekali Bu untuk bisa mungkin bersosialisasi lagi mungkin dengan teman atau sahabat lama seperti itu. Kemudian bisa digambarkan nggak Bu, kira-kira dengan padatnya aktivitas Ibu di posisi yang di OJK saat ini, bagaimana Ibu menghabiskan akhir pekan seperti itu? Iya. Membagi tugasnya seperti apa? Akhir pekan tuh kadang kerja juga. Oh sama, kita juga teman-teman media sama juga ya? tetap kerja Bu. Tapi kita nikmati aja ya. Tapi memang segala sesuatu pasti ada prioritas ya, dan kita harus menyempatkan gitu. Jadi untuk keluarga saya pasti akan sempatkan, bukan hanya di akhir pekan ya, hari-hari begini juga kalau sempat tuh 2 menit telepon anak itu sudah merupakan sesuatu yang berharga.
Nah, di akhir pekan sebisa mungkin kita spend dengan mereka. Kalaupun misalnya ada waktu kerja, harus ada waktu dengan keluarga. Kita menyapa juga keluarga besar kita. Kalau ada arisan ya disempatkan datang. Kalaupun cuman store muka ya nggak apa-apa gitu ya. Dan juga dengan teman-teman itu kita sangat terbantu ya sekarang dengan teknologi. Jadi ada Facebook, ada Insta, ada WA group gitu. Itu memudahkan silaturahmi ya. Jadi bagi saya silaturahmi itu penting sekali karena itu merupakan salah satu penyemangat kita juga ya, dan kita juga memberikan semangat pada orang lain kalau pada saat mereka membutuhkan. Jadi silaturahmi ini kan sebetulnya part of networking ya. Jadi memang harus dikedepankan terus, dan sempat nggak sempat harus disempatkan gitu. Baik, Bu Sofia, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Karena hari ini bertepatan sekali sahabat liputan6.com dengan perayaan Hari Ibu. Kira-kira Bu Sofia ada pesan bagi kaum ibu di luar sana, mungkin kemudian juga ada pesan bagi pria untuk merayakan Hari Ibu ini seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih banyak. Jadi untuk ibu-ibu, kita bangga sekali menjadi wanita karena kita diberikan amanah yang luar biasa untuk menjaga keluarga, dan walaupun kita memiliki peran yang lain. Jadi lakukanlah semua amanah itu dengan ikhlas, dengan rela, dan dengan mengutamakan your best effort. Kemudian untuk para pria, tentunya kita terus harus berkolaborasi, bekerja sama, dan semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sofia atas waktunya telah berbagi bersama sahabat liputan6.com di program Bincang Liputan 6. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih waktunya. Ya, itu dia tadi sahabat liputan6.com wawancara kami bersama Ketua Dewan Audit OJK, Ibu Sofia Watimena. Terus saksikan program Bincang Liputan 6, dan mewakili kru yang bertugas hari ini, saya Teddy Trisetyoberti undur diri dan sampai jumpa. Merunut bahasa aslinya, bahasa Sanskerta, perempuan memiliki makna makhluk yang memiliki kemampuan atau kemuliaan. Kemudian kita diajarkan juga bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria, bukan dari bagian kepala atau kaki. Mengacu pada hal-hal tersebut, dimaknai bahwa perempuan memiliki potensi yang perlu dioptimalkan, tanpa perlu merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari kaum pria. Bagi kaum pria, perempuan hendaknya dipandang sebagai mitra untuk bekerja sama dan berbagi peran, untuk memberikan kontribusi optimal bagi bangsa dan negara. Selamat merayakan Hari Ibu.